kepadamu. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, terima kasih Tuhan untuk pagi menjelang siang yang indah. Karena kami tahu Tuhan, waktu yang terindah dan tidak mungkin terulang kembali. Ada banyak orang Tuhan yang kami temuin tidak memasuki tahun 2024, tapi kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh ada sebagaimana adanya kami karena kemurahan, anugerah dari Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau berkati. Engkau urapi kami, hamba-Mu yang terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa. Banyak buku boleh dibaca, persiapan ini dan itu, tetapi tetap saja mengalami kekurangan. Tapi Engkau Allah yang tidak kekurangan, Allah yang penuh dengan otoritas dan kuasa itu. Mari Tuhan, Engkau berikan hikmat dalam bibir mulut hamba, supaya apa yang hamba katakan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau kita lihat bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya itu sama seperti keluarga. Kenapa saya selalu mengambil gambaran keluarga? Karena paling penting itu memang kehidupan kita itu tidak jauh-jauh dari keluarga. Sebab keluarga itulah yang selalu membuat kita semakin dekat dan semakin membuat kita tidak jauh dari Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah terus mengasihi kita. Dan hari ini kita akan membahas sama-sama kasih Allah tak berkesudahan. Karena topik bulan ini pada mulanya adalah kasih. Dan hari ini kita akan membahas kasih Allah tak pernah berkesudahan. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam keluarga, kalau seorang anak yang mendapat kasih dan perhatian dari kedua orang tua, anak itu akan bertumbuh dengan baik. Tapi saya kaget, kenapa ada anak ini terjadi di sekitar kita yang bisa mengusir ibunya untuk keluar dari rumah. Ini mengerikan. Ini terjadi. Dan kenapa ini terjadi? Inilah karena kasih itu tidak nyata di dalam keluarga. Seorang ayah dan ibu waktu mempunyai anak itu biasanya dididik. Kalau pepatah katakan, kalau kehilangan ayah berarti kehilangan apa tuh? Hormat. Jadi tidak ada hormat di dalam keluarga karena ayah nggak ada. Kalau ayah ada, orang akan menghormati kita. Bisa ya? Maka itu kadang-kadang ibu janda dan anak itu disepelekan. Karena apa? Tidak ada ayahnya. Nah, ini nggak boleh terjadi. Kalau kita sebagai orang percaya, justru mereka-mereka ini yang perlu kita perhatikan. Karena apa? Kasih. Nah, begitu juga kalau kehilangan ibu berarti kehilangan. Nah, seorang ibu yang baik akan menurunkan kasih yang sempurna kepada anak-anak. Tapi kalau seorang ibu yang cuma tahu melahirkan dan biarkan anak-anak itu bertumbuh sendiri, itu tanda tanya buat saya. Apakah dia orang percaya atau bukan? Kalau dia orang percaya, pasti kasih dari Allah yang dia dapat itu akan disalurkan. Oleh sebab itu hari ini kita akan membuka kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca beberapa ayat saja. Ya, dari 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21. Ayat 7 sampai ayat yang ke-21. Ini banyak sekali ya. Kita baca aja ayat 13 sampai ayat 21 silih berganti. Saya pakai Alkitab baru ya. Alkitab terjemahan baru yang kedua. Jadi kalau ada kata-katanya yang berubah, sebenarnya kata-kata yang ada di Alkitab baru ini sebenarnya ingin membuat kita lebih dekat sedikit dengan kebenaran dan bahasa asli. Tapi bukan berarti mengurangi
kuasa Allah, karya Allah dalam Alkitab itu sendiri. Maka itu bisa diterjemahkan dalam berbagai bahasa-bahasa daerah, tetap Allah bekerja sama dengan Alkitab bahasa Indonesia. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Roh Allah dan Roh Antikristus. Ayat 13, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap tinggal di dalam Allah dan di dalam Dia, dan Dia di dalam kita, karena Ia telah mengaruniakan Roh-Nya kepada kita. Ayat 14 Bapak Ibu. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anaknya menjadi juru selamat dunia. Siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, dia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Ayat 17 Bapak Ibu. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Ayat 19 Bapak Ibu. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21 Bapak Ibu, perhatikan. Inilah perintah yang kita terima dari Dia. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Puji nama Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu, kalau ayat 21 ini indah sekali sebagai ayat kunci. Inilah perintah yang kita terima dari Dia. Dari siapa? Dari Allah. Yohanes menyampaikan itu kepada jemaat untuk mereka boleh mengerti bahwa siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara. Maka itu ada gambar tanda tambah. Kasih kita kepada Allah, tapi kasih kita juga harus kepada sesama. Tapi kalau kasih kita hanya kepada Allah, tidak sesama, berarti buntu. Sangat disayangkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana roh kebenaran dikenal melalui pengajaran, ya, begitulah roh-roh yang diuji di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apakah itu benar roh kebenaran, roh dari Allah atau bukan? Jadi di sini dapat dorongan tegas untuk memiliki kasih Kristus. Saudara-saudara dan saya yang percaya, kalau kita lihat di dalam ayat 7 dia katakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau ada orang yang katakan begini, ya saya menjadi orang percaya, saya percaya Yesus itu Tuhan, ya boleh saja. Siapa saja boleh katakan demikian bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi dalam praktek dan bukti nyata itu dilihat dari kehidupan sehari-hari. Kenapa? Orang itu ada kasih atau tidak? Ingat, kasih itu bukan hanya untuk keluarga kita. Tapi kasih itu untuk semua orang. Siapa saja. Dia orang percaya, dia bukan orang percaya, kita tetap harus memberikan kasih. Karena dengan kasih itu Allah menyatakan otoritas dan kuasanya. Dengan kasih orang itu akan mengenal siapa sesungguhnya kita. Jadi kita gak perlu katakan, saya orang Kristen loh. Gak usah. Tanpa kita ngomong begitu aja, ada orang yang punya KTP udah jelas-jelas Kristen agamanya, tapi dia katakan apa? Kamu Kristen? Enggak, ya kita Tuhan sama toh. Oh, Tuhan tidak sama.
Tuhan orang Kristen berbeda. Yesus namanya Juru Selamat. Lalu kalau Tuhan sama, berarti orang yang menyembah pohon yang gede sama dong? Enggak sama. Lalu kalau begitu ada orang yang berguru untuk mencari ilmu kepada orang-orang pintar, sama dong? Tidak sama. Lalu kalau begitu ada orang yang ingin memiliki ilmu kebal, sama dong Tuhannya? Tidak sama. Maka itu Alkitab ini sangat jelas. Allah yang huruf besar ditujukan kepada Allah Bapa. Tapi Allah yang huruf kecil di Alkitab terjemahan baru yang pertama itu sama. Allah juga. Tetapi kalau di terjemahan baru ini sangat jelas. Bukan lagi Allah tapi ilah. Sangat jelas. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi, Rasul Yohanes hendak mempersatukan mereka. Kenapa? Ada perselisihan, ada pengajaran yang tidak benar yang terjadi. Sehingga Yohanes ingin membenarkan bahwa pengajaran yang benar, kasih yang murni hanya dari Allah. Di luar Allah tidak ada kasih. Hanya kasih yang semu. Maka itu kalau ada orang yang berbuat baik buat kita di luar Tuhan, ada maksudnya. Berarti tujuannya apa? Dia punya tujuan tertentu. Di balik perbuatan baiknya, ingin dia menguasai. Ada pengalaman saya, ada orang yang maaf kata, kadang-kadang kurang mengerti. Minta diajarin dengan begitu belas kasihan dan sebagainya. Wah, bahkan maaf kata, ada teman katakan, wah, waktu dia belum jadi bos, dia nggak mengerti apa-apa, selalu datang bawa makanan. Selalu kalau pulang tanya, ada nggak ongkos? Dikasih ongkos. Begitu dia sudah tahu ilmunya, kamu nggak becus bekerja ya? Waduh. Kalau nggak becus bekerja, cari aja pekerjaan lain. Sadis nggak? Apakah itu kasih? Itu bukan kasih. Tapi kalau kasih itu tanpa pamrih. Bisa ya? Tidak punya maksud dan tujuan tertentu, tapi dia akan memberikan yang sesungguhnya. Karena apa? Kristus telah mengasihi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita lihat tujuan dari Rasul Yohanes ingin menyampaikan maksud ini, karena ada beberapa hal. Yang pertama, untuk membenarkan, menyangkal doktrin dan etika yang salah dari guru-guru palsu, pengajaran yang tidak benar. Itu yang pertama, dia ingin membenarkan. Yang kedua, untuk menasihat anak-anak rohaninya agar mengejar sesuatu kehidupan persekutuan yang kudus dengan Allah dalam kebenaran dan dalam sukacita yang penuh. Jadi kalau orang penuh dengan sukacita dan kebenaran, orang itu akan melakukan sesuatu tidak akan melihat pamrih. Dia lakukan sesuatu. Ada orang yang begini, saya suka katakan buat orang-orang yang berbuat baik tapi ada pamrihnya. Satu waktu Ibu Ros katakan, ayo kita kunjungi ya keluarga. Ya saya bilang kita kunjungi. Sampai sana, wah begini. Wah dia nggak tahu ya, dia datang ke kota besar itu saya yang ongkosin begini. Saya katakan begini, maaf, jangan ada apa? Hutang budi. Orang Kristen itu nggak ada hutang budi. Berbuat baik ya berbuat baik. Firman Tuhan katakan, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Jangan mengungkit, kamu itu begini. Nggak usah. Sebab kasih Allah itu kepada kita orang percaya itu tak terhingga. Apa yang kita mau, lapor aja buat Tuhan. Maka itu kemarin teman-teman bingung. Ada satu lagi yang dulu tempat Odrin sama anak sekolah. Datang. Nah itu jadi diminta nih Ibu Ros untuk guru spiritualnya. Gitu ya Ibu Ros ya. Nah, oh iya saya mau bersaksi begini. Kasih kesaksian dong Ibu Ros, udah lama kita belum dengar. Kangen lagi mereka nih. Jadi Ibu Ros kasih kesaksian. Iya, saya ke Tajur Halal, saya gak bisa naik motor. Bisa naik motor. Ini mujizat terbesar buat saya. Karena Bapak Ibu tahu, Ibu Ros pernah dulu pingin naik motor,
ada bantu orang di Depok, begitu pulang jatuh terguling-guling, kaki-kaki bengkak. Saya bilang ini dia, biasa naik motor sepatu hak tinggi, naik motor pakai hak tinggi, begitu ada batu-batu, terguling sama motor-motor. Kemarin cerita lagi, saya buang sampah loh, ini kamu lihat nggak kaki saya luka nih, kenapa? Jalan aspal rata begitu aja kamu bisa jungkir balik, gimana ceritanya? Jadi motor naik Ibu Ros, kebalikan. Tapi nggak apa-apa lah, itu pembelajaran. Begitu dia cerita mereka semua bengong. Oh bisa ya Bu Ros naik motor? Iya. Tapi saya berdoa, Tuhan, itu kan jalan agak seram. Saya minta dong kendaraan kecil, gitu ya. Dan mereka mulai antusias. Bagaimana Ibu Ros? Bagaimana? Iya, saya berdoa, Tuhan berikan dong mobil yang kecil buat saya. Kalau mobil besar saya pakai, aduh susah untuk saling lewat-lewatin. Mereka bilang, jadi gimana Ibu Ros? Dapat? Dapat. Ada seorang ibu katakan, Bu Ros saya mau ganti mobil, ambil mobil saya ya. Dan mobil itu memang Ibu Ros tahu mulai dari baru. Dan puji Tuhan, itulah Brio. Maka itu mobil Leo taruh di apartemen, Brio di sini, buat Ibu Ros mondar-mandir. Mereka bilang, kok bisa ya? Iman seperti apa? Nah, kasih dari Allah itu memang tidak terhingga, tidak terbatas. Karena apa? Karena memang kasih Allah itu, bagi kita orang percaya itu, Allah tidak akan berkesudahan untuk memberikan kasihnya bagi kita. Tidak ada putus-putusnya. Manusia boleh terbatas, tapi Allah tidak terbatas. Allah tidak terbatas. Jadi kalau manusia memberikan kasih, kita mesti lihat nih. Karena kasih agape, itu hanya Allah yang bisa memberikan kepada manusia. Karena kasih tak terhingga. Eros dan sebagainya, filia, itu boleh manusia. Karena apa? Ada timbal balik. Tapi ingat, kalau kita sudah bersama-sama dengan Allah, kasih itu akan mengalir dalam hidup kita. Tidak ada lagi timbal balik. Apa yang kita bisa berikan, berikan. Yang gak bisa, ya udah. Jadi kalau tanya, Bapak Erno dan Mama Erno kemarin hadir, lihat kalau nggak ada kami kemarin nggak heboh. Itulah kami pengembira, Pak Erno. Maka itu di mana-mana aja, di Depok, di sana, di sini. Jadi kalau lihat kehadiran kami ya begitu. Ya apa adanya. Kenapa mesti ditutup-tutupin? Mau foto aja pada jarak-jarak kayak musuhan. Padahal kalau tidur dekat-dekatan, gitu ya. Nah itulah. Karena apa? Kasih. Kalau kasih kita udah miliki dan kasih itu kita pancarkan buat pasangan kita, keluarga kita, anak-anak, itu akan mengalir kepada orang lain. Puji Tuhan. Dan kita akan melihat kasih itu. Oleh sebab itu, dua hal tadi Rasul Yohanes ingin mengingatkan kita bahwa memang ada terjadi perbedaan. Dan kedua, harus sungguh-sungguh mencari kebenaran itu dan hidup di dalam kebenaran yang tulus. Itulah yang paling penting, karena hubungan kita dengan Allah membuat kasih itu terus bekerja. Kasih itu bisa putus kalau hubungan kita dengan Allah tidak baik. Itu akan rusak. Dan akhirnya hidup kita ya hampa. Apa yang kita cari, maaf, sulit. Coba kumpul harta di dunia itu satu pujian, katakan kumpul harta di dunia tabung banyak di sana. Sedih karena ngangat dan karat. Tapi kalau kumpul harta di sorga itu jangan takut. Apa yang kita mau kita akan miliki. Nah jadi jangan takut. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kasih Allah tak berkesudahan. Oleh sebab itu nasihat yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Dari Yohanes 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 21 ini yang pertama dikatakan, ya, kasih Allah tak berkesudahan. Dari turunannya kasih roh, ya, roh, kasih sorgawi itu turun, roh Allah turun kepada kita setelah kita menjadi orang percaya. Kasih itu berasal dari Allah dan tinggal dalam hidup kita, tidak akan bergeser. Karena apa? Kristus hidup dalam kita. Itulah Kristen. Christ in someone. Saya menjadi orang percaya dan saya tinggalkan Kristus. Kasih itu tetap ada. Kalau kita mau, kita tetap hidup di dalam kasihnya. Kalau kita nggak mau, ya nggak apa-apa. Jangan sampai nanti, maaf,
Firman Tuhan katakan apa? Kalau kita menyangkal Allah, ya, menyangkal Kristus di depan manusia, Kristus akan menyangkal kita di hadapan Allah Bapa. Mau yang mana? Mau hidup kekal atau kematian kekal, neraka? Kalau saya mau, saya suka bercanda. Saya jadi tukang sapu aja, perbatasan antara sorga dan neraka, saya mau. Tapi begitu saya pikir-pikir nggak mau ah. Api neraka itu kan panas ya. Lalu kalau perbatasan antara sorga dan neraka panas nggak? Hah? Mati juga ya? Ah enggak lah Ibu Ros. Kalau Ibu Ros masa panas apinya kena Ibu Ros enggak? Api di kompor. Anggap aja itu perbatasan sorga dan neraka. Hah? Oh panas juga ya? Oh berarti saya nggak mau. Saya mau di tengah-tengah sorga. Bisa ya? Bersama-sama dengan Yesus kita memerintah. Itu paling penting. Karena itu ingat, dari turunnya ya Roh Kudus, Roh dari sorga turun kepada kita setelah kita menjadi orang percaya. Efesus 1 ayat 13-14. Ya, waktu kita menjadi orang percaya, kita dimeterai dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal dalam kita. Tinggal sekarang bagaimana kita? Kita mau berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus atau kita mau tinggalkan Roh Kudus? Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita tidak mau meninggalkan Dia. Kalau kita tidak mau ditinggalkan oleh Roh Kudus, mari kita berjalan bersama-sama. Jangan tinggalkan Dia. Nah, ini kebanyakan kita padamkan roh kita. Bagaimana kasih itu mengalir dalam hidup kita? Yang ada apa? Yang ada kita cuma mencari keuntungan. Yang ada hanya kita apa? Selalu mengungkit-ungkit masa lalu. Pemberian kita ini dan itu. Ini yang perlu kita bertanya. Sebagai orang percaya kita nggak perlu. Apa yang kita lakukan ya sudah. Itu anggap saja. Berkat yang Tuhan berikan. Di balik berkat itu ada berkat orang lain di situ. Amin. Ini yang perlu kita sadari. Waktu kita mendapat gaji kita, ingat bahwa ada bagian orang lain di situ. Maaf, yang Tuhan minta cuma 10% loh. Tapi di luar kekristenan itu lebih dari 10%. Coba kalau kurban, berapa persen? Kalau punya rumah 3 itu mesti berikan yang terbaik. Kalau bisa 1 kerbau, bukan lagi kambing. Nah kalau kita orang percaya cuma diminta 10%. Coba kalau dihitung, Ibu Ros, rumah kamu berapa sekarang harganya? Hah? 500. Kali berapa? 10%. 10% kan? Terus pendapatan lagi. Ingat. Tapi sudahlah, Tuhan minta cuma 1/10 dari apa yang kita dapat. Jadi kalau kita dapat 1/10, lalu kalau orang tanya, Pak Yaneman Ibu Ros memberikan 1/10 bagaimana? Kami tidak digaji. Tapi waktu Tuhan berikan, apa yang kita dapat, hari itu kami angkat dulu 1/10-nya. Jadi kalau hitung per bulan, gede amat ya. Terus bagaimana, tergiur? Tidak, itu harus berikan kepada Tuhan. Karena itu haknya Tuhan. Bagaimana kami salurkan itu kepada Tuhan? Kami kumpul. Biasanya seperti kemarin ke Solo, itu salah satu bagian dari 1/10 kami. Dikumpul dan dibagi-bagilah kepada orang yang ingin membutuhkan. Bukan memperkaya diri sendiri, tidak. Kaya diri sendiri itu berkat dari Allah. Karena susah payah mencari kekayaan, ya, itu tidak akan kita dapat. Tapi berkat itu waktu kita tidur saja Tuhan memberkati kita. Nah kalau saya ulang lagi, ini ulang yang kesekian kali. Oksigen itu per liter 1 menit. 1 liter. Berapa perak Ibu Ros? Taruhlah 5.000. 1 liter oksigen. 1 menit. 1 jam berapa menit? 60 menit. 1 hari 24 jam berapa? 60 menit kali 24 jam?
Bisa ya? Kali 5 menit, kali 5.000. Berapa Ibu Ros? Ibu Ros sudah hitung. Oke, anggap aja lah 7 juta. Itu cuma-cuma loh. Cuma-cuma Tuhan berikan. Waktu kita tidur Tuhan memberkati kita. Hari ini kita bisa sehat, keadaan kita bisa ada sebagai, karena kasih itu tidak pernah berubah. Kasih Allah tak berkesudahan bagi kita orang percaya. Itu pertama. Itu oksigen 7 juta loh. Lalu kalau 7 juta satu hari, berapa rupiah yang kita kasih dari 1/10 7 juta itu buat Tuhan? Hitung aja kali 30 hari. Bisa nggak kita kasih itu buat Tuhan? Nggak bisa. Saya nggak punya pendapat. Ya nggak apa-apa. Tuhan nggak tuntut dari kita. Tapi mau nggak kita berikan yang tulus dari hati kita untuk Tuhan? Itu aja. Berapapun pemberian kita, itu yang Tuhan lihat dari hati kemurnian kita. Bukan Tuhan tuntut banyaknya. Kalau Tuhan tuntut banyak, satu hari 7 juta. Kali 30 hari, berapa Ibu Ros? Gerak cepat Ibu Ros. Karena waktu berjalan terus. Jangan sampai saya amin, belum. Jadi coba lihat ya, 7 juta kali 30 hari. Ya? 200 berapa sayang? Audrey sayang berapa? 210. 200. Ini oke saya 200 juta lah ya, taruhlah. Kita ambil rata-rata 200 juta. Ada enggak satu bulan kita kasih 1/10 dari 200 juta itu buat Tuhan? Enggak mampu. Tapi mari berikan hidup kita buat Tuhan sebagai 1/10. Setiap buat Tuhan, supaya kasih itu tidak berkesudahan. Itu yang Tuhan inginkan. Kita hadir saja di rumah Tuhan, itu Tuhan sudah senang melihat kita menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang ada pada kita berikan, jangan pada hitung-hitung. Itu kita akan memuliakan Tuhan. Tanpa kita sadari kita membuat Tuhan berhutang sama kita. Kami ini gak dibayar sama siapa-siapa. Si Berti ini tahu bagaimana pagi pulang malam. Kalau dia belum pulang aja, tantenya nih udah uring-uringan. Ini kemana nih, kemana nih? Karena sekolah mereka tuh suka tawuran. Ini orangnya. Jadi tantenya kadang-kadang belaga. Aku mau beli ini dulu, padahal mau cari dia. Sengaja mutar-mutar. Naik. Waduh, saya bilang aneh lagi. Saya aja omnya yang pria, biarkan saja begitu ya. Tantenya yang uring-uringan. Tante, jangan begitu tante. Ini yang pertama. Oleh sebab itu kita perhatikan yang berikut. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih turun dari sorga. Kasih menyatakan pengertian yang benar dan tepat mengenai kodrat ilahi. Orang yang mengasihi mengenal Allah. Ini luar biasa. Orang yang mengasihi mengenal Allah. Maka itu Bapak Ibu, gampang kalau mau lihat orang di dalam Allah sebagai orang percaya atau orang yang tidak di dalam Allah. Gampang. Kalau orang tidak di dalam Allah itu ketahuan. Tidak ada kasih. Raja tega dia. Kamu, saya pecat. Gak ada pakai pikir panjang. Gak ada SP1, SP2, SP3. Begitu kah? Apalagi kita orang percaya. Mari kita pergunakan kasih ini untuk memperbaharui yang rusak menjadi bagus. Yang bagus tambah bagus lagi. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ini paling penting. Oleh sebab itu yang kedua dikatakan, kasih menyatakan pengertian yang benar dan tepat mengenai kodrat ilahi. Kalau kita mengenal Allah dengan benar, kita akan juga melakukan hal-hal di dalam dunia ini dengan benar. Tidak ada neko-neko. Maka itu Bapak Ibu, di mana kami berada, kami ada sebagaimana adanya kami. Di rumah, di luar rumah, di mana-mana ya. Jadi ada banyak di mana-mana perkumpulan hamba Tuhan. Sebelum ada kami, muka mereka kayak pepaya setengah mata. Saya bilang serius amat ya. Sampai kadang-kadang mau tegur juga di mana-mana tuh. Mau tegur aja kita jadi takut. Tapi karena saya ini orangnya ya apa adanya. Hei, gimana?
Akhirnya sekarang udah mulai pada ikut-ikutan. Maka itu kemarin jalan sama Ibu Ros apa tadi ya? Ibu Ros bilang ini, kamu kalau kumpul sama hamba Tuhan heboh juga ya. Kalian betah ya? Bahkan udah bikin program. Udah main ngotot lagi. Payan ketua. Aduh, saya bilang kok ini maaf, Januari itu ke Bali. Februari baru pulang dari Bali. Udah langsung lagi ngotot. Waduh, saya bilang ini dia nih. Wah, gimana ceritanya? Ya udah saya diam aja. Tapi istri saya bilang begini, saya nggak suka loh yang rame-rame begitu loh. Lah saya bilang, hamba Tuhan itu kalau nggak ada kita memang nggak rame. Justru kalau ada kita rame, kenapa? Itulah yang Tuhan ingin supaya kita memancarkan kasih itu kepada orang lain. Api itu harus ada. Dan akhirnya kalau ada kami langsung bikin program. Ayo bikin lagi dong. Wonder Trip. Waduh, saya bilang Wonder Trip capek. Wonder Trip kalau ke pantai itu capek, mesti nginap. Ya udah, Ibu Ros langsung hubungi dan cepat gerakannya. Kenapa? Ini hal-hal yang memang sebenarnya hamba Tuhan itu tidak pernah punya teman. Di jemaat mukanya setengah matang. Yang ada aja apa? Wibawa. Tidak ada senyumnya. Jadi dengan kehadiran kami bisa ha hi ha ho ha. Sampai yang sakit pun lupa sakitnya. Sampai mau berdiri-berdiri dari kursi roda. Saya bilang, udah sembuh kah? Bisa ya? Ini yang kita mesti tularkan. Kasih tak berkesudahan dari Allah. Itulah yang ada pada kita dan kita harus pancarkan itu. Oleh sebab itu, 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 katakan begini. Ya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Saya baca yang lebih lengkap. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau orang yang tidak punya kasih, jangan dia pernah katakan bahwa dia mengenal Allah. Allah yang mana dia kenal? Allah pohon gede itu kah? Allah di tempat sepi kah? Allah di goa-goa batu kah? Atau Allah di tempat-tempat yang dianggap ada makhluk-makhluk lain? Itu bukan Allah. Itu ilah-ilah zaman ini. Nah, itulah yang menjebak kita, memisahkan kasih Allah dari kehidupan kita. Jadi kalau kita sudah menjadi orang percaya dan memiliki kasih itu, mari kita pertahankan terus di dalam kehidupan kita. Lakukan itu supaya kita menunjukkan bahwa Allah tetap ada di pihak kita. Ini yang kedua. Saya percepat aja. Dari yang kedua bagian pertama, kasih Allah tak berkesudahan, bahwa Dia telah mengasihi kita sebagaimana adanya. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita terhadap makhluk fana seperti kita, para pemberontak yang tidak tahu berterima kasih. Kenapa? Manusia waktu diciptakan segambar serupa dengan Allah dan makhluk ciptaan yang paling sempurna dari semua makhluk ciptaan, tapi apa yang terjadi? Masih juga pingin supaya matanya dicelik dan sama seperti Allah. Waktu ular menggoda itu si wanita itu udah katakan, enggak, kita makan kita akan mati. Tapi apa? Tergiur. Maka itu kalian yang cantik-cantik, jangan tergoda dengan yang ganteng-ganteng yang cuma bilang, hei, kamu cantik sekali. Cantik itu sudah dari sononya. Allah waktu ciptakan kita udah sempurna. Jadi jangan tergiur. Waktu kita dengar begitu, bisikan begitu, wah bangga kita. Mulai deh. Kamu mau gak jalan sama saya malam ini? Mulai. Ini jebakan maut. Hawa jatuh karena apa? Mendengar kamu makan kamu tidak akan mati. Coba tuh. Tapi Hawa udah katakan buat si iblis, ular itu, yang menyerupai ular ya, iblis menyerupai ular. Tidak, kami makan kami akan mati. Tapi iblis katakan, enggak, matamu akan terbuka dan kamu akan sama seperti Allah. Padahal sudah memakai tubuh kemuliaan, tubuh yang sempurna. Tapi apa yang terjadi? Begitu dia makan, dia merasa enak, dia nggak mau sendiri, terpisah dari kasih Allah. Dia datang kepada suaminya dan dikatakan, Dam, ada makanan enak Dam. Adam bilang apa? Apa itu? Namanya orang baru bangun tidur ya. Sadar nggak sadar begitu makan, sampai di kerongkongan begitu mau telan, apa yang terjadi?
Waduh, buah pohon yang terlarang. Kamu makan, mati. Tapi sudah sampai di tenggorokan. Mau muntah atau masuk? Dia pikir enak di lidah, ya udah telan aja. Maka itu banyak pria ada apa? Kalau saya nggak ada tuh, saya bersyukur. Maka itu saya pakai baju masih bisa tuh, nggak ada ganjalan gitu ya. Katanya kalau orang nggak ada begitu suaranya merdu. Tapi nggak juga ya. Oh berarti ada tuh, tapi suaranya juga merdu. Dia kalau nyanyi, waduh, itu kayak penyanyi negro. Apalagi kalau dia sudah gaya, wow. Bisa ya? Iya, tapi saya mau katakan begini. Itulah kejahatan manusia yang fana, yang membuat kasih Allah itu rusak. Gambaran itu retak dan harus diperbaiki oleh Yesus. Lihat tuh, manusia yang fana sudah rusak, tapi coba Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini luar biasa. Kasih Allah tak berkesudahan, tetap tinggal dan selamanya abadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih Allah tak berkesudahan dari bagian yang pertama ini. Dari bagian yang kedua ini, ya, dia katakan begini, bahwa Dia telah mengasihi kita dengan demikian dalamnya, ya, demikian dalamnya, dengan nilai yang tidak terbanding seperti yang telah diberikannya bagi kita. Dia telah memberikan anaknya. Coba ya, hebatnya Allah dari tempatnya yang tinggi mau datang menjadi sama dengan manusia. Waduh, saya waktu mempersiapkan ini, saya membayangkan ini, saya bilang luar biasa. Seorang ayah belum tentu berkorban buat anaknya yang nakal. Belum tentu kalau anaknya nakal dan masuk penjara, belum tentu ayah itu katakan begini, ya saya mau tinggalkan pekerjaan saya masuk aja penjara ganti kamu di luar aja. Belum tentu. Kalau itu terjadi, bisa rumah tangga itu berantakan. Kenapa? Mata pencaharian gak ada, anak yang tadi harus dihukum diganti dengan ayahnya, dan anaknya bebas berkeliaran di luar, ayahnya masuk. Mata pencaharian untuk keluarga itu dari mana? Ini sangat ya, buat saya ironis ya. Karena buat saya itu gak mungkin. Tapi coba, Allah mau tinggalkan tempat yang nyaman, turun ke dunia yang penuh dengan dosa, untuk melihat dan mencari kita, orang-orang yang fana, yang akan binasa, dan dibawa kembali ke dalam milik kepunyaannya. Ini luar biasa. Tanpa ada paksaan. Yang mau silakan, yang gak mau ya minggir. Berarti kamu akan binasa, yang mau akan hidup kekal. Ini luar biasa, penawaran cuma-cuma. Oleh sebab itu ayat 9 ya, ayat 9 dia katakan luar biasa. Coba anak buka 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Ayat 9 ini luar biasa. Ya, dikatakan apa? Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jangan pernah bahwa kita hidup sekarang ini udah cukup. Belum. Hidup sementara di dalam dunia ini ada batas waktunya. Paling kuat berapa? 70 tahun. Jika kuat 80, 90, 90, game over. Tinggalkan dunia ini. Kalau saya udah 60, tinggal 2 tahun lagi. 80 tahun kan? Hah? Iya, 20 tahun kan? 80. Kalau Tuhan berkenan 30 tahun. Berarti sudah punya istri, udah jalan sama si kecil. Kalau saya katakan buat Keisha sama anak, kalau kalian punya anak, kalau bawa ke papa bilang, sun. Bercanda. Maksudnya apa? Kalau ada anak kecil kan gemas juga kan, lucu ya. Tapi kembali lagi, 30 tahun itu bukan waktu yang lama, singkat. Maka itu firman Tuhan katakan apa? Seperti uap.
Begitu air mendidih kita buka uapnya, naik. Terus kemana? Hilang. Seperti kembang yang hari ini mekar. Tahu ya, ada kembang jam 9 pagi. Bagus tuh kan, ungu tuh. Cup. Terus begitu habis jam 9, hilang, kuncup. Nah itulah hidup manusia. Jadi kita nggak bisa bangga. Oleh sebab itu mari kita pertahankan ya, supaya kita hidup olehnya. Oleh siapa? Oleh Yesus. Karena kasih Allah tidak terbatas, tak terhingga, sehingga kita boleh ada sebagaimana adanya. Poin yang ketiga, saya percepat. Kasih Allah tak berkesudahan, tak terbatas, tak terhingga. Bahwa Allah mengasihi kita terlebih dahulu, dan dalam segala keadaan kita yang dulu, inilah kasih itu, kasih istimewa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Bahwa bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 10 dia katakan begini, saya baca ya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Luar biasa. Saya bingung Bapak Ibu, waktu saya mempersiapkan ini, iya ya manusia berdosa, tapi kok Allah luar biasa ya, Allah begitu mengasihi kita, dia mau. Manusia yang penuh dengan lumpur ini, dia datang, dia katakan, "Hey, mau enggak? Sini, saya mandiin kamu." Waduh, orang tua kita belum tentu lakukan itu buat kita. Lumpur dosa itu bukan seperti lumpur biasa, yang kena air hilang. Lumpur dosa itu harus juga dibersihkan oleh pengorbanan dengan darah yang kudus, yang tidak ada bercacat. Kalau manusia membenarkan manusia, itu tanda tanya buat saya. Manusia itu udah benar belum? Jangan-jangan waktu dia membenarkan orang ini, karena apa? Udah, nanti gua kasih lu deh. Maka itu kalau kita lihat, di hukum, itu banyak permainan yang maaf kata, waduh, mengerikan. Dan ada teman-teman yang mengerti hukum, waktu pulang, dia ceritakan, baru kita terbuka matanya. Oh begitu ya, ternyata di hukum itu, waduh, bisa kong kali kong, macam-macam. Yang gak benar pun bisa dibenarkan. Karena apa? Dia menganggap dia udah hebat. Maka itu kita lihat, hukum kita di Indonesia dipermainkan. Karena apa? Gila kekuasaan. Sehingga kekuasaan itu sudah lagi diinjak-injak. Bagaimana mungkin kalau orang itu terpilih menjadi pemimpin kita? Apa yang terjadi kalau hukum udah gak berkuasa? Kita mau kepada siapa lagi? Matilah kita. Datang kepada hukum. Hukum sudah dipermainkan. Segala kekuasaan dipegang oleh dia. Lalu kita, waduh, saya berpikir hanya berharap kepada Allah lah, kita akan tenang. Karena bersama Yesus kita dapat lakukan perkara besar. Berharap kepada manusia semua terbatas. Yang tadinya tidak punya apa-apa tetapi begitu menjadi orang penting, mulai melihat kiri kanan dan mulai apa? Membangun kerajaan sendiri. Bahaya nggak? Bahaya. Ini bahaya. Tetapi saya mau katakan, marilah jadi orang kecil waktu dia menjadi orang besar, tetap lihat orang banyak. Kepentingan orang banyak itu yang paling penting. Kenapa? Allah begitu mengasihi dunia ini karena dunia penuh dengan kenajisan. Dunia penuh dengan tipu muslihat. Dunia penuh dengan kebobrokan dan Allah ingin membenarkan itu. Hanya orang-orang yang di dalam Allah yang bisa benar. Di luar Allah tidak ada. Karena ingat, harta takhta, wanita atau pria yang menjatuhkan kita. Kalau orang sudah bertakhta dan harta yang sudah menguasai, udah lupa. Tapi mari kita tetap merendahkan diri seperti Allah. Allah sudah tinggi di atas sana, tapi dia mau turun dari takhtanya dan mencari manusia. Waktu Natal kita lihat Yesus lahir di kandang kambing, kandang hewan, kandang domba. Coba seorang Allah mau dihina, ya dia hina supaya kita terhormat. Hebatnya tuh, dia mau dijelekin
supaya kita diangkat harga dirinya. Tapi banyak kali orang mengangkat harga dirinya dengan apa? Egonya sendiri. Itu bahaya. Adam dan Hawa jatuh karena ego. Oh, makan, matamu akan terbuka dan engkau akan sama seperti Allah. Wow, boleh juga nih. Gitu. Begitu makan apa? Bukan terbuka, mati. Mati secara rohani, mati kekekalan. Hidup di dalam dunia dengan waktu yang singkat. 70, 80, 90 game over. Kalau 100 tahun, puji Tuhan. Saya mau sih hidup 100 tahun. Kalau Tuhan izinkan. Supaya kita bertemu kan. Anak-anak kita udah gede-gede, kita bisa lihat. Wih, pacar kamu siapa? Takut Tuhan gak? Sini bawah. Payah nanti layani. Waduh. Senang sekali kan? Bangga. Odrin, mana anakmu? Di sini. Dilayani dulu. Odrin bilang belum. Waduh, kapan Drin? Waduh, bahaya. Oke. Jadi yang keempat dikatakan ya dari bagian ketiga ini ya. Itu yang tadi bagian ketiga, sekarang bagian keempat. Kasih Allah tak berkesudahan dari bagian yang kedua. Ya. Itu bahwa Dia mengaruniakan anaknya bagi kita demi tugas dan tujuan seperti ini. Untuk tugas ini sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Coba tuh. Untuk tujuan ini, untuk tujuan yang begitu baik dan menguntungkan kita, yaitu supaya kita hidup olehnya. Luar biasa. Yang ketiga, kasih Allah tak berkesudahan, kasih ilahi terhadap saudara dan saya harus mengalahkan kasih kita. Karena apa? Kasih kita hanya kasih egois, eros, ya, filia, yang hanya mementingkan diri sendiri. Tapi mari, kasih Allah, kasih agapo itu ada pada kita. Kita lakukan sesuatu tidak lagi melihat orang lain. Ada satu kisah. Udah berapa tahun saya udah pernah sampaikan di sini atau belum? Waktu kami mau makan di ada satu restoran kecil sih. Jadi si Keisha sama si Ana dalam mobil. Jadi ada orang gedor-gedor kaca. Mereka ketakutan, pikir maling. Mereka panggil, telepon, Pi, ini ada orang ketok-ketok kaca. Dia cuma bengong. Saya bilang, kamu udah makan belum? Ternyata siapa? Bukan orang maling, orang gila. Dan waktu itu lagi hujan. Saya bilang, udah makan belum? Coba ya, orang gila. Udah makan belum? Mau makan? Orang gila. Orang gila tahu makan gak? Ya namanya makan pasti tahu lah. Terus kita mesti usir. Saya bilang, sini. Kamu masuk duduk sama saya. Oh gak mau dia. Dia ngerti loh. Dia tahu diri. Karena kalau dia masuk, pasti diusir sama yang punya warung. Kedua, kalau orang lihat orang gila ada dalam warung, orang masuk nggak? Orang akan nggak mau masuk dan dia tahu diri. Tapi saya bilang, tolong bungkus ya, yang spesial. Yang saya makan tambah lagi daging, tambah lagi ayam. Yang punya warung, tulang-tulang yang dibungkus. Waduh. Saya bilang, kamu duduk depan saya, kamu makan itu saya bayar, tapi tolong bungkus yang benar. Seperti saya katakan buat orang itu. Dan Bapak Ibu tahu, waktu dia makan, ini hujan gede, keras ya, tiris-tiris ya, tahu tiris-tiris, itu tempiasnya hujan. Dia makan di situ. Saya bilang sini. Dia tahu diri. Tapi apakah orang-orang seperti itu kita harus singkirkan? Jangan. Tunjukkan kasih kita. Kasih kita bukan harus ada pujian. Waktu Yesus katakan buat Paulus, waktu aku telanjang, engkau tidak pernah memberikan aku baju. Siapa? Paulus bilang, siapa? Saya nggak pernah ketemu orang yang telanjang. Waktu aku lapar, engkau tidak memberikan aku makan. Di mana saya ketemu orang yang tidak makan di sini? Yesus bukan cuma mengingatkan Paulus, tapi Yesus mengingatkan kepada kita orang percaya. Waktu kasih yang tak terhingga, ya, yang tidak pernah ada batasnya dari Allah kepada kita, lakukan itu kepada siapa saja yang kita temukan. Waktu kita terbelas kasihan, lakukan itu, jangan tunggu-tunggu. Waktu kita tunggu-tunggu, kita balik lagi orang itu udah gak ada. Dan saya punya banyak kesaksian.
Saya belum tinggal di sini, berarti belum ada. Masih di Cipayung. Bapak Ibu tahu, saya tuh tiap hari naik motor Vespa, pulang malam, Satu waktu pulang sore, saya pinginlah ngomong-ngomong sama ada nenek-nenek dekat Taman Mini. Begitu ngomong-ngomong berapa kali dia bikin kopi. Nak, kopi nak, buat biar segar. Iya nek, bayar. Nggak usah. Itu nenek punya stok banyak. Oke, 2-3 kali saya lewat. Nak, sini nak. Ini ada kopi, minum. Dia ambil tabungannya, kaleng. Dia kasih. Ya, ini bukan rumah. Apa itu namanya Ibu Ros? Gubuk yang pakai kardus. Bisa Bapak Ibu? Dia kasih, saya hitung. Saya pikir, oke nih saya bawa ya. Saya tukar di bank, duitnya saya kembalikan buat nenek. Oh jangan, buat kamu aja. Kan kamu tiap hari melayani. Dia ternyata tahu. Saya 2 kali jalan dari Cililitan sampai di Cipayung. Itu berapa kilo itu? Itu jam 9 sampai di rumah jam 2. Ibu Ros nggak tahu. Karena memang nggak ada ongkos. Demi kasih untuk melayani orang dan memperkenal Kristus kepada orang lain. Supaya dia juga selamat seperti saya rela. Dan 2 kali jalan kaki. Begitu, waduh lumayan duitnya. Ada berapa juta itu. Begitu saya balik, itu nenek nggak ada. Terus saya tanya, Pak, ini nenek yang gubuknya di sini mah nggak ada Pak. Saya berapa kali mampir minum. Bapak mimpi kali ya, dalam mimpi ya. Ini bukan cuma sekali, tapi 3 kali Tuhan kasih makan kami. Waktu kita lakukan kasih buat orang, jangan pernah berpikir ada imbal balik. Yang kedua kali di Cipayung, berarti juga belum ada. Masih tetap tempat yang sama. Waktu Ibu Ros belanja, besoknya libur panjang, hari raya. Belanja dia yang cuma 50.000 di tengah-tengah, yang di sini kilo-kilo ya daging, di sini tonton ikan, di sini ayam kilo-kilo. Diambil, pulang. Non, belanja kamu mana? Nangis dia. Saya bilang, kenapa? Belanja kita diambil orang. Saya bilang, belanja diambil orang. Sini sayang. Sini kita mau berdoa. Jadi dia pinjam orang 5.000 untuk beli cabai bawang tomat buat nasi goreng. Makan hari itu, ya udah selesai. Gitu kan? Besok pikirkan lagi. Dan di situ ada beberapa mahasiswa. Mahasiswa itu ada dan bisa bersaksi sampai saat ini. Ada. Waktu mereka di belakang, ya istilah bikinlah, kita berdoa. Saya bilang begini, Non, kamu yang lebih butuh belanja kamu atau ada orang yang lebih butuh? Orang yang ambil belanja kamu itu berarti orang butuh belanja kamu itu. Bukan daging yang bertonton, orang gak butuh. Itulah yang paling butuh dia. Maka itu dia ambil. Kita berdoa. Belum 24 jam. Baru jam 5 besok pagi, jam 3. Saya doa. Shalom. Saya lompat. Ibu Ros dan mahasiswa lagi rendam pakaian. Lagi udah mau baku cakar lah. Apa yang bisa diolah lah, mau bubur kayak apa kayak. Ada apa Bu? Ini rumahnya Ibu Ros. Iya. Maaf. Ada Ibu, ada. Saya teriak. Ibu Ros lagi cuci tangan dari sabun sambil jalan. Tapi orang itu katakan apa? Maaf, ini ada sedikit berkat, Pak. Sampaikan aja ke Ibu Ros. Terus dia jalan. Bapak Ibu, itu kan lapangan terbuka. Orangnya kemana? Saya tanya, Pak RT lagi main, ya namanya puasa kan? Takbiran. Orang lagi rame-rame. Pak RT, lihat nggak ibu-ibu pakai baju putih lewat? Pak, Bapak kalau minum mabok, jangan mabok sekarang ya. Minum kemarin, mabok sekarang. Waduh, ada lagi. Tapi itu kenyataan. Berapa kali Tuhan berikan makan buat kita? Kalau kita lakukan itu, jangan pernah ada pamrih. Hak Tuhan yang akan memberkati kita. Waktu Tuhan memberkati kita, keran-keran yang tertutup sekalipun akan terbuka. Bisa? Tapi kalau Tuhan tidak memberkati kita, keran yang terbuka segede apapun
Bisa tertutup. Nah, oleh sebab itu kasih tak berkesudahan. Ini paling penting. Yang ketiga, kalau kita perhatikan ya, Bapak Ibu, mari kita lihat ya. Itu luar biasa. Kasih Allah tak berkesudahan. Yang ketiga dia katakan, kasih ilahi terhadap saudara dan saya itu tidak terhingga. Ayat 11 dia katakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Gak ada alasan untuk kita tidak mengasihi. Waktu kita mengasihi sesama kita, berarti kita mengasihi Allah. Dan yang terakhir, poin yang keempat dikatakan begini, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Kristus merupakan jaminan kediaman ilahi. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Ayat 12. Mari kita baca bersama-sama ayat 12 ya. Yang sudah dapat, Ana tolong buka ayat 12 sayang. Jadi biar kita baca bersama-sama ya. Demikian firman Tuhan, 2, 3, 4. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru yang kedua ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kita nggak pernah lihat Allah. Tapi kalau kasih itu ada dalam kita, berarti Allah hidup dalam kita. Jangan pernah cari di mana Allah, di mana Allah. Tidak. Tapi waktu kita bisa berbuat baik, berarti Allah di pihak kita. Dan kita di pihak Allah. Waktu kita tidak lakukan itu, berarti kita musuh Allah. Karena apa? Iblis adalah kejahatan yang hanya dia buat, bukan kasih. Tapi apa? Kebalikan dari kasih. Cemburu, jelas, iri hati, dengki, omong sana, omong sini, hanya ingin mempentingkan diri sendiri, ingin dipuji orang, begini, begono, dan sebagainya. Tapi mari, kita jadilah manusia-manusia Allah yang tidak punya kepentingan apa-apa, tetapi berkepentingan untuk memuliakan nama Allah. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang mampu dan sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kasih Allah tak berkesudahan dalam kehidupan dunia ini sampai dunia ini berakhir. Oleh sebab itu Tuhan, mari berikan kasih itu dalam hidup kami supaya kami boleh menunjukkan kepada dunia yang semakin hari semakin gelap bahwa Allah adalah kasih dan Allah hidup dalam kami. Karena itu kami ingin mengasihi siapapun yang kami temui. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin.